Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas kru bajak laut topi jerami yang telah mengupgrade kekuatannya di tahun 2021 lalu. Nah, dengan bertambah kuatnya lawan-lawan yang akan dihadapi oleh bajak laut topi jerami, sudah selayaknya jika kemampuan bertarung mereka juga semakin kuat dari sebelumnya. Jika tidak, maka untuk mendapatkan One Piece hanya sebuah mimpi belaka. Lalu, siapa saja kru bajak laut topi jerami yang telah mengupgrade kekuatan mereka di tahun 2021 lalu? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Pertempuran yang berlangsung di panggung utama sedikit membuat drama yang dibuat oleh Queen. Di sana, Queen sengaja menyebarkan virus iblis es secara acak. Baik itu lawan ataupun kawan, semuanya terjangkit wabah mematikan ini dan hanya satu antivirus untuk diperebutkan banyak orang. Hingga mereka saling membunuh untuk mendapatkannya. Berharap semuanya berjalan sesuai rencana, apa daya saat antivirus itu didapatkan oleh Chopper, maka dengan kemampuan sebagai dokter, ia membuat lawan dari virus iblis es dan berhasil mengobati semua orang yang terkena wabah tersebut. Kemarahan Queen ini mencoba untuk bertarung melawan Chopper, dan Chopper pun meladeninya dengan wujud Monster Point. Tapi mengingat Queen begitu kuat, Chopper lalu meningkatkan durasi wujud Monster Point-nya dari yang hanya 5 menit, kini mampu bertahan hingga setengah jam. Namun setiap kekuatan pasti ada efek sampingnya, dan Chopper berubah ke dalam wujud kakek bayi sebagai efek sampingnya. Sejak awal pertarungan yang berlangsung di Onigashima, banyak dari fan One Piece ingin melihat Sanji menggunakan Red Switch secara maksimal melawan All Star Kaido. Namun rupanya Oda Sensei memiliki rencana lain. Sanji ingin menggunakan kekuatan sejatinya dari dirinya dan tidak mau tergantung pada teknologi keluarganya yang begitu ia benci, apalagi kalau bukan Germa Double Six. Dalam pertarungannya dengan Queen, Sanji memilih untuk menghancurkan Red Switch miliknya. Walau begitu, Sanji tetaplah bagian dari Germa Double Six. Tanpa menggunakan Red Switch pun, kini ia tanpa sengaja mengupgrade kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat. Hal itu dibuktikan saat Queen mencoba membacok Sanji dari belakang, namun bukan tubuh Sanji yang terluka, melainkan pedangnya yang hancur. Tak cukup sampai di situ, tubuh Sanji yang telah diremu oleh Queen mampu sembuh dengan sendirinya, tulang-tulangnya yang patah dengan cepat kembali normal. Nah, kenapa kemampuan ini baru didapatkan Sanji saat alur Wano ini? Jika nakama menyimaknya, Sanji telah 3 kali menggunakan Red Switch. Tanpa disadari Sanji, kekuatan Germa Double Six yang terpendam dari dirinya sejak lahir diaktifkan oleh Red Switch. Jadi, di tahun 2021 lalu, Sanji mendapatkan 3 kekuatan. Pertama, Exoskeleton, peningkatan daya serang, dan peningkatan kecepatan. Hal itu berkat Red Switch miliknya. Dalam pertarungannya dengan Luffy, Kaido mengatakan hanya segelintir orang yang bisa membuatnya terluka atau merasakan sakit saat dihajar. Kemudian, selama pertarungan, Luffy mulai menyadari rahasia kekuatan Kaido. Kaido bisa melapiskan Hosoku Haki ke serangannya. Dari situlah kemudian Luffy pun bisa menyerang dengan serangan yang dilapisi Hosoku Haki. Luffy menyadari rahasia kekuatan Kaido. Kemudian, di One Piece Chapter 1026, benturan kekuatan Luffy dan Kaido yang dilapisi Hosoku Haki berujung membuat awan terbelah. Hal ini sama dengan yang terjadi saat Kaido melawan Big Mom, Shirohige melawan Akagami, ataupun Roger versus Shirohige. Jika nakama masih ingat saat Luffy mendapatkan kenaikan bounty dan mendapatkan gelar Kaisar Laut kelima, terlihat begitu lucu, seakan gelar itu tak layak disandang oleh Luffy. Tapi di alur Wano ini, Luffy yang mampu mengimbangi Kaido, gelarnya sebagai Kaisar Laut kelima memang cocok dimiliki oleh Luffy.
Penampilan Zoro dalam pertempuran di Onigashima memang benar-benar keren. Bagaimana tidak, ia telah menggunakan dua kekuatan pamungkas saat melawan Kaido dan juga King. Di One Piece Chapter 1010, Zoro yang berubah ke dalam mode Asura tanpa sengaja melapisi pedangnya dengan Hausoku Haki untuk menyerang Kaido. Momen ini malah Kaido yang menyadari duluan kalau serangan itu berlapis Haki Raja. Karena Zoro bahkan awalnya tidak tahu dia mempunyai Haki Raja. Lalu, momen ini kembali terjadi saat Zoro bertarung melawan King. Saat itu, Zoro dibuat kesal oleh Enma yang belum kunjung mampu ia jinakkan. Hingga Zoro harus dibuat sibuk olehnya dan beberapa kali ia harus mendapatkan serangan dari King. Melihat Enma yang sulit dijinakkan, akhirnya Zoro membiarkan Enma melepas hakinya besar-besaran. Dari kejadian ini, keluarlah Haki Raja yang dimiliki Zoro yang membuat anak buah Kaido sampai pingsan. Momen ini sempat membuat King terkejut. Tak sampai di situ, di final battle King versus Zoro, Zoro mengalirkan Haki Raja ketiga pedangnya untuk menebas King. Alhasil, serangan itu sangat dahsyat bahkan sampai memotong pedang dan sayap King. Dari serangan itu, Zoro mendapatkan julukan sebagai Raja Neraka. Sejak dulu, pemerintah dunia memberi julukan Nico Robin sebagai anak iblis. Hal itu dikarenakan potensi Robin yang mampu membaca poneglyph menjadi ancaman yang cukup diperhitungkan oleh pemerintah dunia. Dan di One Piece Chapter 1021, jika julukan itu bukanlah sekedar julukan saja. Ketika ia melawan Black Maria, Robin berubah wujud menjadi besar, bertanduk, bertaring, yang memiliki sayap yang menyerupai sayap kelelawar. Dan wujud ini memang begitu menakutkan dan lebih mirip seperti iblis. Lalu, dalam wujud ini pula, Robin bisa mengalahkan Black Maria dengan hanya satu kali serangan saja. Di chapter yang sama, Robin juga terungkap sudah belajar Fishman Karate dari Koala. Sedikit banyak, ia telah menguasai kemampuan bertarung Fishman Karate. Dalam salah satu serangan, yang merupakan serangan telapak tangan terbuka ke target, ia menggunakan untuk merontokkan api hingga api itu padam. Bahkan terungkap dalam kilas balik Robin, kalau diam-diam Robin sudah menggunakan teknik telapak tangan Fishman Karate itu sejak dulu. Oke, itulah 5 anggota bajak laut topi jerami yang telah mengupgrade kekuatannya di tahun 2021 lalu. Akankah kru topi jerami lainnya juga akan mengupgrade kekuatannya pada tahun ini? Berikan pendapat nakama pada kolom komentar.